Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu yakin dan percaya anak-anak semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk membaca dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di hari ini Ibu ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anak, dari pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam keadaan yang susah maupun dalam keadaan yang baik sekalipun. Anak-anak, contoh nyata yang saat ini kita hadapi bersama-sama yaitu adanya pandemi COVID-19 membuat aktivitas masyarakat sekarang harus dibatasi, termasuk anak-anak juga yang saat ini tidak bisa belajar di sekolah, melainkan harus belajar di rumah. Nah, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur walaupun saat ini Bapak Ibu guru dan anak-anak tidak bisa bertemu belajar secara tatap muka, namun kalian harus tetap mengucap syukur karena Bapak Ibu guru akan terus mendampingi kalian, akan terus memfasilitasi pembelajaran kalian, baik lewat video pembelajaran, lewat LKS maupun bahan ajar yang lainnya. Oleh sebab itu, setelah kalian mendengarkan renungan singkat ini, Ibu berharap kalian semua bisa menjadi pribadi yang lebih mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sekian renungan singkat hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami agar kami dapat menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur kepada Engkau dalam segala situasi. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai pembelajaran di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Namun, sebelum anak-anak belajar lebih jauh tentang materi ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep gerak. Anak-anak, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan adalah titik awal dari suatu benda. Contohnya, anak-anak perhatikan ya, ketika benda ini bergerak dari posisi sini hingga ke, Ibu ulangi sekali lagi ya, ketika benda ini bergerak dari sini hingga sampai ke sini, benda ini mempunyai titik acuan atau titik awal, yaitu di sebelah sini. Anak-anak perhatikan ya, di sini adalah titik awalnya. Bergerak hingga berpindah tempat sampai di sini, benda ini juga mempunyai titik akhir. Nah, anak-anak, benda yang bergerak pasti melewati suatu lintasan. Nah, lintasannya ini bisa berupa garis lurus, melingkar, parabola, dan tidak beraturan. Namun, pada bagian ini anak-anak hanya akan mempelajari tentang gerak lurus. Anak-anak, apa itu gerak lurus? Gerak lurus ialah gerak yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Contohnya, ketika benda ini bergerak, lintasannya pasti berupa garis lurus. Nah, contoh lainnya, ketika Ibu berjalan ke depan sana, otomatis lintasannya berupa garis lurus. Adapun unsur-unsur pada gerak lurus yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir dari suatu benda. Anak-anak, Ibu akan memberikan dua contoh agar anak-anak bisa mengerti tentang jarak dan perpindahan. Untuk contoh pertama, anak-anak bisa perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah ilustrasi sekolah dan rumah Dimas. Secara total, perjalanan Dimas ke sekolah ialah 20 meter ditambah 10 meter ditambah 20 meter sama dengan 50 meter. 50 meter inilah yang dinamakan jarak.
atau panjang lintasan yang ditempuh oleh Dimas. Sedangkan perpindahan pada kasus Dimas ialah lebar sungai yang memisahkan rumah Dimas dan sekolah. Jadi, perpindahan Dimas adalah 10 meter. Anak-anak, untuk contoh kedua, anak-anak bisa baca soal cerita di samping. Nah, agar lebih mudah anak-anak memahaminya, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, di situ di soalnya dikatakan bahwa Agus sedang bermain sepeda di jalan. Agus bergerak 500 meter ke kanan. Ibu gambarkan ya. Misalkan posisi Agus ini ada di sebelah sini, kemudian Agus bergerak ke kanan sejauh 500 meter. Atau di sini Ibu tulis posisi B. Nah, berikutnya dikatakan lalu Agus berbalik arah 200 meter ke kiri hingga akhirnya berhenti. Nah, posisi Agus terakhir kali kan di sini, posisi B. Kemudian Agus berbalik arah ke kiri sejauh 200 meter. Ditanyakan, berapakah jarak dan perpindahannya? Anak-anak, kita akan menyelesaikan soal tersebut. Yang akan kita cari terlebih dahulu ialah jaraknya. Anak-anak masih ingat pengertian jarak tadi itu apa? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, pada kasus soal cerita yang Ibu sudah kasih barusan, di sini panjang lintasan yang ditempuh Agus itu berapa? Nah, anak-anak bisa lihat dari posisi A ke B 500 meter. Kemudian Agus bergerak lagi dari posisi B ke posisi C. Otomatis jarak yang ditempuh Agus adalah 700 meter. Selanjutnya, untuk perpindahan, anak-anak bisa perhatikan. Awalnya, posisi Agus berada di posisi A. Kemudian bergerak ke kanan sejauh 500 meter di posisi B sini. Otomatis AB. Nah, anak-anak perhatikan di sini perbedaannya. Di sini dikatakan bahwa Agus berbalik arah sejauh 200 meter ke arah kiri. Otomatis kalau berbalik arah ke arah kiri kita beri tanda negatif ya, karena berbalik arah. Bedakan dengan jarak. Kalau jarak tadi panjang lintasan, otomatis panjang lintasannya ini dijumlahkan. Kalau ini perpindahan, jadi yang mau ditahu atau yang ingin kita ketahui yaitu posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, di sini berarti 500 meter dikurang 200 meter. Hasilnya adalah 300 meter. Anak-anak, dari kedua contoh tersebut dapat kita lihat perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak ditinjau dari lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak, sedangkan perpindahan hanya ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir dari benda yang bergerak. Kemudian, jarak tidak memperhitungkan arah gerak benda, sedangkan perpindahan memperhitungkan arah gerak benda. Nah, hal yang perlu anak-anak ketahui yaitu jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Namun kalau besaran vektor ialah besaran yang memiliki nilai dan arah. Anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu berharap anak-anak dapat mengerti dan memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.